Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang berbahagia, kelas 12. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang jarak dua garis yang sejajar pada LKS 3. Kalau di Google Classroom itu pada bagian dimensi 3 part 2 ya. Di sana sudah Bapak sediakan materi pelajarannya, kemudian LKPD-nya atau LKS 3 ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan jarak dua garis yang sejajar. Nanti di akhir, harapannya kalian tahu kenapa sih dua garis itu dikatakan sejajar, apa sih tanda-tandanya, apa sih yang harus ada, seperti itu ya. Nah, di sini kita perlu mengingat terlebih dahulu, karena ini sangat berkaitan dengan materi-materi dimensi 3 berikut-berikutnya ya. Teorema Pitagoras ya, dari kelas 8 SMP kalian sudah belajar teorema Pitagoras ini ya. Bapak harap ini cuma mengulang saja. Jika ada segitiga PQR ya, siku-siku di P, maka panjang sisi miringnya ini itu adalah kuadrat dari ya PQ kuadrat ditambah dari RP ditambah RP kuadrat, ya kan? Atau RQ, kalau kita mau mencari RQ-nya, akar dari PQ kuadrat ditambah RP kuadrat. Ini insya Allah kalian sudah paham. Kemudian teorema kesejajaran pada segitiga. Ini misalnya nih ya, ada segitiga. Ini Bapak timpal dengan kotak di sini karena ini salah. Ini tulisannya ABC, harusnya PQR ya. Nanti diganti. Jika diketahui segitiga PQR dan nah ini ruas garis RQ, ini dibaca ruas garis RQ. Ruas garis RQ itu sejajar, ini tanda sejajar ya, dengan ruas garis UV ya, UV. Nah, ini sejajar. Maka berlaku hubungan ini. RQ itu sebanding dengan UV. RQ sebanding dengan UV itu sama dengan PR sebanding dengan PU. Nah, ini perbandingannya sama ini. Kemudian PQ itu sebanding dengan PV. Nah, ini berlaku hubungan ini ya. Kemudian lanjut, itu sebagai pengenalan saja ini ya, materi prasyaratnya. Sekarang kita mau mencari ini langkah-langkah menentukan jarak antara dua garis sejajar ya. Misalkan ada garis G dan H, dapat digambarkan sebagai berikut. Kita awalnya membuat garis G dan H pada bidang alfa. Kemudian yang berikutnya, buatlah garis L yang memotong tegak lurus pada G dan H. Namakan titik potongnya berturut-turut A dan B. Hubungkan titik A, B, sehingga terbentuk ruas garis AB. Nah, ya. Di sini ada media gambarnya, nanti kalian gambar. Kemudian sekarang kita disuruh menggambar garis ya yang memotong G dan H atau garis L tadi kan ya. Lurus, tegak lurus ya, misalnya ini. Nah, ini anggapnya tegak lurus ya. Kasih tanda nih tegak lurus ya di sini. Kasih tandanya, Bapak agak kesulitan karena nggak bawa pulpennya. Nah, kemudian ini kita namakan, kasih nama di sini. Ya, misalnya kasih nama di sini A ya, di sini A, di sini B. Gitu kan? Nah, ini A dan B. Ya. A dan B. Nah, di sini inilah yang menyebabkan bahwa dua garis ini sejajar karena ada ruas garis yang tegak lurus yang memotong kedua garis tersebut. Gimana Pak kalau garisnya tidak sejajar? Nah, itu berarti garisnya tidak sejajar. Kalau dua garisnya nggak sejajar, berarti kita nggak menemukan ada garis yang memotong tegak lurus dua garis tersebut. Ya, jadi ini salah satu syarat dikatakan bahwa dua garis itu sejajar karena ada sebuah garis yang memotong tegak lurus dua garis tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalian bisa baca bahan materi pelajarannya. Kemudian ini kita menalar ya, perintah menalar. Perhatikan gambar model kubus di samping.
ABCD EFGH, ya, kubusnya namanya kubus ABCD EFGH. Jika panjang rusuknya adalah A, di sini nggak ditulis ya, A cm, tentukan jarak AE ke BF. Ya. Garis AE ke BF. Kira-kira jaraknya yang mana ya? Nah, di sini tadi kita diketahui bahwa ini dua garis sejajar. Nah, garis inilah, ruas garis AB ini adalah jarak antara dua garis tersebut. Nah, kenapa? Jarak itu adalah jarak antara dua garis itu adalah ruas garis yang tegak lurus ya, yang menghubungkan dua garis tersebut. Kalau dia bukan tegak lurus berarti dia bukan jaraknya ya. Nah, ini harus tegak lurus dia. Nah, ini juga bisa disebut sebagai jarak antara garis G dan garis H. Misalnya di sini 10 cm. Berarti jaraknya antara garis G dan H 10 cm. Nah, kalau sekarang kita bandingkan dengan kubus ini ada ruas garis AE dan ruas garis BF. Jaraknya yang mana ya? Nah, jaraknya yang mana? Nah, itu yang kita perlu jawab. Penyelesaiannya di sini, Bapak kasih satu aja nanti ya, yang A, nanti kalian kerjakan yang selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke jarak yang tadi, kita belajar menghitung panjang diagonal sisi atau DS ya, panjang diagonal sisi. Diagonal sisi yang mana sih? Jadi dalam kubus itu ada yang disebut diagonal sisi dan ada yang disebut diagonal bidang. Nah, diagonal sisi, diagonal bidang, ada bidang diagonal, ya beda lagi. Diagonal sisi itu yang ini, dari sisi ABC ya, ini kan namanya sisi kubus A, B, C, D. Nah, ini kan ya, sisi itu misalnya AC ya, ruas garis AC namanya diagonal sisi. Dari B ke D kalau kita hubungkan sebuah garis itu namanya diagonal sisi. Panjangnya berarti panjang BD ya. Kemudian ada lagi BG, nah diagonal, hilang ya. FC, kemudian AH, ED, nah banyak ya. Ada berapa? Nah, nanti kalian cari, di setiap sisi itu ada dua diagonal sisinya. Nah, 1, 2, 3, 4, ada berapa? Ada berapa sisi di kubus? Nah, itu berarti dikalikan 2. Ya. Kemudian cara menghitungnya adalah pakai rumus Pitagoras tadi. Misalnya ya, salah satunya nih, AB dan BF ya. AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, ini akarnya berarti AF ini. Diagonalisnya AF ini. Nah, berarti kan cari ini dia. Salah satu diagonalisnya AF itu sama semuanya nanti. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kemudian diakarkan. Jadinya A akar 2. Nah, jadi diagonal sisi rumusnya itu adalah A akar 2. Kalau misalnya di sini AB-nya itu panjangnya 5, pasti kan semuanya sisinya sama. Ya, rusuknya itu sama. Nah, panjangnya pasti 5. Berarti 5 akar 2. Berarti AF ini 5 akar 2. AC itu 5 akar 2. BD itu 5 akar 2. Semuanya diagonal sisinya panjangnya 5 akar 2. Kalau misalnya rusuknya panjangnya 10, berarti 10 akar 2. Begitu ya. Nah, sekarang jarak dari AE ke BF ya. AE ke BF itu yang mana sih gitu ya. Di sini Bapak jelaskan satu. Jarak AE ke BF ya adalah panjang ruas garis AB atau panjang ruas garis EF ya. Jadi panjang ruas garis AB ini adalah jarak AE dan ruas BF ya. Ini. Kenapa dia disebut jaraknya? Karena dia yang pertama, dia tegak lurus, ya kan? Memotong sini tegak lurus. Itu. Ini juga AF juga tegak lurus. Nah, begitu. Sebab dijelaskan di sini, harus dijelaskan ya. Ruas garis AB itu tegak lurus, ini simbol tegak lurus ya. Nah, jadi
ruas garis AB itu tegak lurus dengan AE. Coba perhatikan, AB tegak lurus dengan AE kan? Nah, ini tegak lurus, ini siku-siku di sini. Dan AB juga tegak lurus dengan BF, ruas garis BF. AB tegak lurus dengan ruas garis BF. Nah, jadinya atau EF. Nah, ini EF ya, tegak lurus EE, dan EF juga tegak lurus BF. Nah, dijelaskan. Jadi, jarak ya garis AE ke BF adalah A cm. Kenapa A cm? Karena tadi panjang AB kan A kan ya. Di atas sudah dijelaskan bahwa panjang rusuknya itu A. Semuanya ini A, ini A, ini A, ini A. Berarti panjang AB adalah A. EF juga A. Jadi jarak AE ke BF adalah A. Untuk pertanyaan berikutnya, B dan C, kemudian kesimpulan itu kalian kerjakan sendiri ya. Mungkin cukup di sini. Bila ada yang kurang jelas, segera ditanyakan di Google Classroom atau di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.